Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah putra dari Lamik bin Matashalih bin Idris. Umatnya bernama Bani Rasib, yang merupakan kaum penyembah berhala yang pertama. Sebelumnya, Bani Rasib merupakan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena pada masa itu, ada 5 orang soleh yang sangat dihormati oleh Bani Rasib. Mereka bernama Wat, Suwa, Yaub, Yagus, dan Nasr. Setelah 5 orang soleh itu meninggal, Bani Rasib sangat bersedih hati. Mereka lantas membuat patung dari kelima orang itu, sebagai bentuk penghormatan. Namun, akibat bisikan setan, Bani Rasib terjerumus ke dalam kemusyrikan. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka terus menyembah dan memuliakan patung-patung tersebut. Mereka berkata, "Jangan sekali-kali, kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali, kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yagus, Yaub, dan Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Melihat kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus Nabi Nuh untuk menyampaikan ajaran Tauhid kepada Bani Rasib. Namun sayang, seruan Nabi Nuh mengajak mereka kembali ke jalan yang benar terabaikan. Hanya sedikit saja dari mereka yang percaya dan bersedia menjadi pengikut beliau. Semakin hari, akhlak dan perilaku Bani Rasib justru semakin menyimpang. Nabi Nuh sangat sedih. Terlebih, istri dan anaknya yang bernama Kan'an juga termasuk kelompok yang tidak mau beriman. Namun demikian, Nabi Nuh tidak putus asa. Beliau tetap berdakwah dengan sabar dan bijak. Setiap waktu, beliau panjatkan doa, agar Allah membukakan pintu hati umatnya. Sebagaimana firman Allah, dalam surat Al-A'raf, ayat 59. Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Ketabahan Nabi Nuh menyampaikan dakwah tidak berbuah manis. Beliau justru mendapatkan caci maki, hinaan, serta cemoohan. Sungguh, Bani Rasib pada waktu itu, telah tertutup mata hatinya. Suatu hari, mereka mengusir Nabi Nuh beserta para pengikutnya yang sedikit itu. Mendapati segala hinaan dan pengusiran itu, Nabi Nuh lantas memanjatkan doa. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab doa Nabi Nuh dengan memerintahkannya membuat sebuah perahu, karena Allah akan segera mendatangkan azab bagi seluruh umat yang durhaka. Beserta para pengikutnya, Nabi Nuh lantas membuat bahtera yang teramat besar. Selama pembuatan perahu itu, mereka masih menerima cemoohan dari orang-orang yang zalim. Dan, azab Allah benar-benar tiba. Hujan badai turun selama berhari-hari, menyebabkan banjir yang besar sekali. Nabi Nuh memerintahkan para pengikutnya untuk segera naik ke atas perahu dan membawa serta beberapa binatang, masing-masing sepasang, jantan dan betina. Anak-anak Nabi Nuh, Syam, Kan, dan Yafits ikut naik ke perahu bersama orang-orang beriman, sehingga selamat dari bencana. Sementara Kan'an, dia tetap membantah saat Nabi Nuh mengajaknya ikut serta. Kan'an pun tenggelam bersama para orang-orang yang durhaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu, Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Dalam surat lain, Allah juga menerangkan dengan tegas, mengenai peringatan atas kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan, sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Quran Surat Nuh ayat 1. Dalam surat lain juga dijelaskan, yaitu surat Hud ayat 32. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka, datangkanlah kepada kami, azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh dan para pengikutnya berlayar selama 6 bulan, dan berlabuh di atas Bukit Judi, pada tanggal 10 Muharram. Di tempat tersebut, Nabi Nuh beserta para pengikutnya hidup dengan damai. Di tempat yang baru itu pula lah, pengikut Nabi Nuh semakin berkembang.